tasawuf. Tasawuf memiliki muqaddimah, tasawuf memiliki hakikat, tasawuf memiliki natijah. Muqaddimahnya orang yang bertasawuf adalah timbul rasa takut kepada Allah. Orang meskipun tidak bertarekat, ya, apabila timbul rasa takut hatinya kepada Allah, itu berarti dia mulai berjalan mendekat kepada Allah. Karena permulaan orang yang berjalan menuju kepada Allah itu takut. Di dalam makalah orang-orang sufi, mereka banyak mengutip mulai dari Sayyidina Abu Bakar. Ada perkataan Sayyidina Abu Bakar tentang pengalaman kerohaniannya, bahwa beliau berceritakan bahwa aku memulai dari takut. Dan panjang kita akan ceritakan, ya, di setiap pengajian. Nah, maka orang masuk tarekat tapi tanpa ada khosyah, meskipun sudah baiat belum mulai sebetulnya. Itu sebab jangan orang masuk tarekat karena dorongan emosional. Ngedengar ambrek orang zikir pengen masuk tarekat, ya. Cintanya cinta lokal, ya. Kalau ada di lokal lain mau udah hilang cintanya. Di lokal itu doang cintanya, karena kelihatan di taman berbunga, ya, ada nyanyian indah, begitu di sana ada omelan yang serem, hilang cintanya udah. Maka rasa takut. Maka untuk menimbulkan rasa takut, orang mesti hadir di majelis hikmah dan ilmu, mendengar nasihat-nasihat mauizah. Ini saya simpulin pelajaran yang lalu, ya. Di mana kita untuk mendapatkan rasa takut sering datang ke majelis hikmah, majelis yang menerangkan tentang kebesaran Allah dan kehinaan hamba. Dan itu majelis tasawuf. Karena kalau majelis fikih kerjaannya ngeritik orang mulu, ya, entar bid'ah, entar syirik, entar. Nah, dari mana tanknya orang itu dikatakan bahwa dia tengah bertasawuf? Apabila dorongan kuat tumbuh di dalam hatinya ketika dia melakukan amal kebaikan ibadah hanya ingin Allah, ini mulai dia berjalan menuju kepada Allah. Itu sebab ulama sufi memberikan memberikan istilahnya, tasawuf ini, ya, ada dua, mudahnya lah ada dua. Saya menggunakan istilah yang umum, tariqah dan haqiqah. Kalau kita menggunakan istilah yang langsung kita ambil dari ihsan, ini muraqabah, ini musyahadah. Ini adalah penjelasan tentang anta'budallah ka'annaka tarah. Ini yang tidak tarah. Engkau ibadah melihat Allah. Ini kalau ini fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau tidak punya syuhud untuk engkau saksikan Allah, Allah yang punya syuhud, Allah akan memberinya. Fa innahu yarak. Fa innahu yarak. Artinya Allah lah yang mentajalikan syuhud dan ru'yah kepadamu. Nah, ulama untuk mendapatkan syuhud atau hakikat ini, maka ada 3 fase yang perlu dilakukan. Pertama tahalli, kedua tahalli, ketiga tajalli. Tahalli ini sama dengan tazkiyah, karena yang dibahas di sini nafsu sebagai jalan untuk mengenal Allah. Bersihkan kotoran di dalam hati. Sebetulnya orang tarekat itu, dia bersihkan kotoran bukan dari kotoran dosa. Itu sebab makomat dimulai dari taubat.
apapun dosanya. Maka ada yang mengatakan orang masuk tarekat itu masuk pintu tobat yang besar, bukan tobat yang kecil. Kalau tobat yang kecil, tobat dari dosa melanggar agama. Tapi kalau tobat besar, tobat dari melakukan kebaikan untuk selain Allah. Lebih tinggi lagi, melakukan kebaikan dengan dirinya, bukan, tapi dengan Allah. Tobat dari dengan dirinya itu. Dan terus semakin dekat kepada Allah. Ini namanya takhalli, tazkiyah. Sebetulnya orang sebelum bertarekat, dia mesti sering bersama dulu dengan gurunya hadir, untuk menimbulkan rasa khasyah, untuk memperbaiki akidah. Maksudnya akidah itu tuh orientasinya, tujuannya hidup ini untuk Allah saja, jangan untuk macam-macam. Ya. Ini takhalli. Nah, istilah di kitab itu sidqut tawajjuh. Istilah di kitab ini takhalli, tazkiyah. Ada lagi yang mengatakan tarbiyah. Kalau tarbiyah secara umum. Ini dua nih. Tapi tazkiyah, takhalli, sidqut tawajjuh itu permulaan. Artinya orang yang bertarekat itu orang yang apa? Orang yang berbuat apa? Orang yang sedang membetulkan tujuan ibadah dan hidup untuk Allah. Ini namanya orang bertarekat. Satu sisi fungsi ibadahnya, fungsi amal ibadah yang dia lakukan untuk menghapus keburukan yang telah melekat di hati. Keburukan dari apa? Bukan keburukan dari maksiat, keburukan dari taat yang bukan karena Allah. Kita kalau tidak masuk tasawuf, kita tidak paham bahwa kalau ada keburukan, ya ada keburukan yang mengotori hati kita dari perbuatan taat kita. Kita punya ilmu, kita punya amal, kita berdakwah, kita ustadz, kita kiai, tapi belum lillah. Itu kotor. Nah, masuk tarekat untuk dibersihkan. Seabrek-abrek kitab tasawuf itu berbicara tentang bagaimana untuk sidqut tawajjuh pada permulaannya. Nah, maka hakikatnya orang bertarekat adalah sidqut tawajjuh. Itu namanya membersihkan, mensucikan, ya. Maka saya masih heran, ada tradisi yang terus dipertahankan. Seorang pimpinan tarekat sengaja nyuruh muridnya kumpulin orang mau dibeat semua. Loh, itu kenapa mutiara itu dilempar, dibuang-buang begitu saja? Tidak. Mungkin di zaman tertentu ada seorang wali yang melakukan itu sebagai jeratan jaringan, tapi itu bukan metode yang baku, bukan. Itu diserah kepada, ya, karena agama ini bukan tradisi ngikutin, ya, ada yang tidak relevan, ada kaidah yang asas, ya. Meskipun kita belum baiat, tetapi kita sudah ada dorongan untuk membetulkan tujuan. Itu namanya dia pada hakikatnya sedang bertarekat, sedang bertasawuf itu. Namun kekurangannya nanti di tahalli. Sebetulnya orang perlu guru ini di tingkatan tahalli. Sebenarnya, ini lagi-lagi saya sering mengatakan sebenarnya yang sebenarnya. Orang perlu guru itu di tahalli ini. Kalau di sini anugerah dari Allah, nggak bisa guru yang membuat. Maka guru itu tidak mencari murid. Orang yang ingin Allah akan mencari guru itu sebetulnya. Biarin nanti juga. Karena tumbuh rasa takut dan ingin hidup ini karena Allah. Ini namanya orang yang cari Allah, ini namanya. Itu sebab ulama sufi yang dulunya si pencarinya itu disebut sahib, maka berubah menjadi murid. Murid itu muridullah.
Orang yang nyari Allah, orang yang ingin Allah, bukan surga, bukan balasan lain. Itu istilah itu dikekalkan ya, mulai abad keempat, akhir dan awal abad kelima. Muridullah. Orang di kita mah murid itu anak SD. Orang tasawuf mungkin ulama besar. Jika memang masih jauh dengan Allah, mesti jadi murid orang yang dekat dengan Allah. Tinggi itu murid itu. Imam Al-Ghazali sudah menjadi mujtahid mutlak, baru jadi murid. Ya, kita nggak mutlak, nggak apa. Ya, udah jadi mahasiswa udah. Ya. Nah ini muridullah. Itu sebab formalitas baiat itu kadang dulu orang tidak perlu banget selaman baiat. La ilaha, itu formalitas. Orang dulu nih kebanyakannya ketika dia sudah mulai, katakan ketika sudah benar tawajuhnya, khosenya sudah betul, dan sudah tumbuh ada injizab ilahiyah, ada tarikan Tuhan ada tarikan dari Tuhan untuk dekat kepadanya. Artinya bahwa seluruh ibadahnya dia sudah tumbuh dari jiwanya ingin Allah. Nah pada saat itu Allah ingin mengisi tahalli ini, menghias diri dengan sifat akhlak. Artinya Allah ingin memberikan sifat-sifat mulianya, tetap melalui surahnya, melalui kotaknya, melalui makhluknya. Itu yang disebut mursyid, murabbi. Dari situ ngisinya. Enggak dari langit langsung dilemparin cahaya seperti film-film, langsung cahaya dari langit. Wah, terus jadi wali, kena tapak di Kalijaga tapanya. Ya, bukan begitu, tetap melalui guru. Ya. Nah, itu artinya perlunya ketika pengisian batin. Tuh, pengisian batin ini ilmu batin diisi. Keluar dari kuku gurunya ke jempol muridnya. Ya di filmnya begitu. Ya, ini yang mungkin ngebaca manuskrip Jawanya begitu. Wadi. Terus jadi wali, bisa nyelam bumi lagi terus. Jadi wali itu rusak sudah gambarannya, dia orang yang punya selera rendah terhadap agama ini. Ya. Nah ketika tahalli itu mesti Allah temukan kepada gurunya, mesti. Nah orang dulu itu ketika dia mengikuti proses tahalli, dia hadir di majelis gurunya dan dia mengikuti gurunya, belum berbaiat. Ketika Allah ingin memberikan sifat mulia, imma yang digerakkan muridnya atau yang digerakkan gurunya. Dia datang pasrah kepada gurunya. Khudni, ambillah aku sebagai muridmu. Seperti orang yang udah cinta ditahan-tahan, ngebet nggak tahan. Aduh, ntar diambil orang ini, ya, neng kawinnya, nah, udah nggak tahan. Imma gurunya yang mengatakan baiat kamu. Ya, semuanya Allah yang menggerakkan. Ini di proses tahalli sebetulnya. Nah maka ada ulama proses tahallinya berjalan, berhenti di tahallinya tidak dapat. Itu barusan saya baca tafsir Imam Ibnu Arabi menerangkannya begitu. Ya. Tahallinya sudah dilewati tapi berhenti di tahalli. Maka akhirnya dia tidak mendapat kasyaf tapi masih mendapat hijab. Ya. Dia terlepas dari iqab istilahnya, terlepas dari siksa neraka, tetapi tidak terlepas dari hijab. La yarallah, tidak melihat Allah, seperti dalam ihsan anta budallah ka'annaka tarah. Itu yang ingin dijelaskan oleh Sidi Ahmad Zarruq pada pelajaran yang dulu. Tajalli ini fana, seperti yang kita terangkan. Fana itu adalah
Dia melihat bahwa dirinya tidak ada. Taib. Maka apabila orang sudah memulai dengan benar, apabila orang itu sudah mulai mukadimahnya betul, hakikatnya betul, ya, dia takut dengan Allah, dan dia sudah mulai tazkiyah, mulai sidik tawajuh, mulai wafihi, ya. Dan akhirnya dia terbuka tutupnya wafihi, maka di dalam itu tabdu. Apa tabdu itu? Nampak fawaidul ma'arif, manfaat makrifat. Baru dia tahu apa fungsinya, manfaatnya akhlak yang ada di tubuh ini, ruh ini, ya. Wa tazharul lawaih, dan mulai lawaih itu zahir, ya, lawaih atau lawami, sinar yang tumbuh, ya, dari hati, lil muridi wal arif, baik kepada murid dan kepada orang yang arif. Wal haqaiqu lil qulub, dan mulai nampak hakikat di hati. Apa hakikat di hati? Sifat-sifat kebaikan. Syariat itu yang kita diatur dalam action pelaksanaan fisiknya, itu sebetulnya adalah action rohani. Seperti sifat dermawan. Apa actionnya? Syariat mengatur itu udah. Kita melakukan ini tanpa punya hakikat. Sholat, ruku, sujud, itu action fisiknya. Sebetulnya apa kondisi hatinya? Aktivitas hatinya itu apa? Tawab semua. Dan amal baik kepada atas nama yang dinamakan oleh agama, yang terikat dengan tanggung jawab syariah. Anak, istri, orang tua, suami, anak, dan semua, atasan, bawahan. Dia punya hakikatnya itu. Bahkan musibah yang ditimpahkan pun dia melihat hakikatnya. Apa? Jelmaan sifat Allah. Mulai haqaiq itu kelihatan di hati. Jadi apapun kejadian yang dia lihat, hati itu melihat hakikatnya. Yang tidak dilihat oleh mata itu gaib, tapi hati melihat yang gaib itu. Sampai melihatnya ulama tentang gaib, dia mampu menuliskan dalam buku. Ya. Taib. Fahuwa hibatun minallahil mahbub. Semua itu adalah pemberian, bukan upaya, bukan. Tidak ada nih. Ini satu apa ya? Satu peringatan yang sangat penting. Makrifat, ya, syuhud itu bukan diusahakan oleh apapun. Kalau ada apa kata-kata di dalam buku tasawuf, ya, itu hanya kata-kata yang perlu pemahaman dan praktek yang betul. Kamu jika zikir banyak nanti akan makrifat, kan begitu kata-katanya. Akhirnya orang dia melihat itulah kebiasaan mengamalkan agama dari teks yang dia baca. Bukan bagaimana nilai dan kandungan teks itu sudah menjadi satu hakikat sifat di dalam diri seseorang. Akhirnya dia zikir beribu-ribu, malah dia sendiri yang menimbulkan pikiran, wah saya udah jadi wali nih romannya nih. Ya, makin gede ini kewalian saya. Tidak. Makanya dia bilang di akhirnya dengan panah. Segitu banyaknya amal dan dia memiliki hakikat, malah dia melihat itu semua anugerah Allah, bukan upaya dia nggak punya apa-apa, itu namanya fana. Ya, semua dari Allah, malah menjadi hamba. Itu wali. Ya. Ini ibadah itu dalam tingkatan tazkiyah ini. Semua amal di sini.
untuk membersihkan. Kita perlu mengulang-ulang amal. Amal dulu itu kalau bukan karena Allah itu mengotori hati. Mengotori hati. Cuman bagi orang yang maksiat, ini kebaikan ini. Jauh lebih baik ini, jangan dibanding. Tapi bagi para aulia yang sudah ibadahnya dengan Allah, ini kotor bagi dia. Bahkan tarekat ini yang tasawuf tarekat menyuci ini, bukan menyuci maksiat. Maksiatlah orang yang awam yang malah nggak ngerti apa-apa. Ya. Sebenarnya yang perlu bertarekat itu orang yang beramal karena ilmunya sudah alim. Karena ada hijab yang mengotorinya dengan ilmu dan amalnya itu. Tapi malah tarekat itu diburu oleh orang yang nggak punya amal, nggak punya ilmu. Ya. Karena sebabnya apa? Otaknya sedikit daripada ilmu, maka cepat merespon kebaikan dari hati. Tapi tidak cukup untuk masuk tarekat, perlu syariat. Tapi kenapa ahli ilmu menjauh? Karena dia merasa sudah selesai, gua sudah tahu, sudah beramal, selesai. Padahal semakin hijab dan tidak ingat Allah. Tanyakan kepada para ulama, apakah mampu dia ingat Allah tanpa terputus setiap saat? Tidak. Ya. Itu kata Imam Al-Ghazali, itu kata Imam Asy-Sya'rani. Hatta Imam Muqaddimah, siapa sahibul Muqaddimah? Imam Ibn Khaldun. Tobat di ujung hidupnya, bukan tobat dari dosa besar, tobat dari segala amal dan ilmu yang dimilikinya semua. Tidak punya sidik tawajuh. Hatta Al-Imam Ibn Taimiyah di dalam dunia tasawuf punya catatan di mata orang sufi, dia tobat di akhir hidupnya. Ini tobat yang tingkat tinggi. Itu sebab makomat itu mula-mula, akhlak itu mula-mulanya tobat. Ya. Man la taubatalah fala maqamalah. Orang yang tidak punya tobat tidak punya sifat mulia. Kaman la ardolah fala binaalah. Orang yang nggak punya bumi mau bangun rumah di mana? Tidak akan punya bangunan. Ya. Bahwa hibatun minallah, itu anugerah semua dari Allah. Setelah orang melakukan takhalli, tazkiyah, ini berat Pak, musibah yang belum disabari, Allah belum berikan sabar untuk menghadapi musibah berikutnya. Maka setiap orang selalu menderita, kecewa, merana, ketakutan terhadap musibah Allah. Padahal musibah itu di belakang itu ada anugerah. Jika belum dapat anugerah itu, Allah jika mau beri sabar, maka Allah berikan sesuatu yang dia perlu bersabar menghadapinya. Ya, maka dia mohon agar Allah memberikan sabar dari musibah ini. Bergembira mestinya. Setelah dia dapat, maka musibah saja bagi dia ibadah. Dengan segala rasa sakit yang Allah turunkan kepada dirinya, baru ibadah. Kalau enggak, malah dia nyap-nyap, maki-maki musibah, dan maki-maki yang membawa musibah. Lama-lama ke Tuhan nantinya, tega amat ya Allah, dah ujung-ujungnya ke sana nanti. Dan selamanya dia tidak pernah berjalan menuju Allah. Itu yang dia berjalan menuju kehampaan dan kekosongan, dan dia bergantung kepada ketiadaan. Wala la tadbauha balwa wala tuhaqqiquha da'wa. Ya. Anugerah ini tidak dapat ditolak oleh didorong, ditolak oleh balwa apapun. Ya. Dan tidak dapat direalisasikan oleh pengakuan apapun. Biar katanya dia ngaku, saya ini keturunan yang ke-4. Ya kalau ke-8 maka udah hilang. Ini masih ke-4 keturunannya misalnya. Enggak dapat. Saya ini keturunan Nabi, enggak dapat. Ya.
Malah kalau ngaku doang dia tidak beradab untuk mencari ilmu, makin bodoh. Ya, tidak sedikit orang mengganggu keturunan dan bodohnya keterusan. Ya, karena tidak bisa, makrifat itu tidak bisa dari keturunan, tidak. Dan juga tidak bisa ditolak oleh apapun, disegerakan oleh apapun. Wah, apakah makrifat itu dia karena banyak musibah? Tidak. La tadfa'uha balwa. Enggak bisa itu anugerah itu dipercepat, didorong oleh kebanyakan musibah. Tidak. Sehingga dikatakan begini, Pak. Bapak menyaksikan tsunami separuh dunia, Bapak di pinggirnya. Betapa kita ya ketakutan kepada Allah dengan musibahnya itu, dan kita menjadi sadar dan terus ingin ibadah taubat kepada Allah. Bentaran, Pak, nafsunya masih hidup. Tadi lupa. Orang yang tadinya romannya bener banget, wah ilang ngaji mulu, ibadah mulu, baca Quran mulu, tapi tidak ibadah itu membangun jiwa. Ketika diserang nafsu, hancur, Pak, hancur. Maka kata Ibrahim An-Nakha'i mengumpamakannya begini: bangunan ibadah tanpa ada majla rohani seperti orang yang membangun tembok, ya, udah tinggi lalu datang bola besi berat, itu nafsu menghancurkannya. Derak, jatuh lagi, bangun lagi, derak, jatuh lagi, bangun lagi. Apa cirinya? Capek ibadahnya. Kalau ibadah itu diterima, ringan, pengen lagi, makin ringan, itu namanya tandanya ibadahnya diterima. Tapi kalau berat seumur umur, berarti kita masih melakukan dengan kita. Dan itu banyak ulamanya nggak ngerti, nggak tahu apa-apa, karena dia pokoknya tahu ilmunya aja udah, dia berdakwah saja sudah. Dia tidak merasa bahwa semua aktivitas kebaikannya membuat dia jauh dari Allah dan dekat kepada segala apa yang diinginkannya selain Allah. Nggak ada. Lupa Allah juga apa kerasa? Saya ini nggak bisa ingat Allah. Enggak. Itu raqiq. Nggak ada raqiq. Biar dia digulung ombak pada patah kakinya, ya, dikasih hidup sama Allah, maksiat lagi, Pak, karena nafsunya ada. Satu-satunya jalan takhalli, tazkiyah, tarbiyah, sidik, tawajuh, melalui latihan yang panjang, niat yang betul. Saya ingin Allah, niat, lakukan ibadah ini untuk Allah, itu. Dan lalu Allah berikan anwar melalui para siddiqin, aulia. Udah, jalannya itu doang. Itu nabi namanya. Itu disebut thariqatun nubuwah, cara nabi, nggak ada cara lain. Ada wali kena musibah, dia jadi wali karena musibah. Kalau itu pun itu wali am, ya, mungkin wali kota atau wali desa, ya. Tidak ada. Karena melaksanakan syariat itulah orang menjadi wali. Bukan karena musibah, karena sakit, karena tapak, karena semedi, karena yoga, karena tidak ada. Paman talabahu bi ghairi muqaddimatin minat taqwa wal istiqamah ala ayatihi. Barang siapa yang mencari Allah tanpa muqaddimah, tanpa ada pernah tumbuh rasa takut, ya, dan kemudian bukan takwa dan bukan istiqomah, permasalahannya kita sudah terangkan takwa dan istiqomah kepada ayat-ayat Allah, dan tajarrud murni hidupnya itu, ibadahnya itu, amalnya itu anil khalaiq, dari makhluk. Dia Allah saja, karena selain Allah adalah makhluk, pemberian Allah makhluk, surga
Itu makhluk yang besar. Lam yanal bimarrah, sama sekali lam yanal minhu dzarrah. Coba Pak, ini wali Allah yang mengatakan lam yanal minhu dzarrah. Sedzarrah pun, seujung kuku pun dia kagak bakal dapat. Itu Allah, kagak bakal sampai. Orang biar udah tarekat, bu kata gurunya wali kutub, apa kutub utara, kutub selatan, saya tidak tahu. Tapi kalau dia tidak betul mukaddimahnya dan tidak ada hakikatnya bertasawuf, nggak bakal sampai. Meskipun zikir udah sampai goyangnya bukan main. Kalau udah zikir romannya udah wah sampai teklok lehernya, sampai udah bunyinya udah nggak kedengeran apa-apa, udah enggak Pak, enggak. Tasawuf itu bukan tampilan. Biar katanya dia kalau qasidah narinya sampai muter. Ya, tidak. Semua hawa. Bahkan menurut pengalaman para aulia itu jalan yang paling pintas, sepintas-pintasnya khidmatu syaikhi. Tetapi bil ikhlas wal adab. Jika tidak pun, jika khidmat 1000 tahun pun tidak, nggak mudah. Makanya kata mereka apa? Wali itu adalah rohani Pak. Wali itu rohani. Sifat mulia itu wali namanya. Ini satu Pak. Apa? Sifat Allah punya. Ini Allah turunkan di tubuh yang Allah kehendaki. Tiba-tiba ada nama tubuhnya Abdullah, dikasih wali itu, maka dia jadi wali. Ini wafat, pindah ke kotak lain, ininya satu. Tetapi di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, di waktu yang sama dan tempat yang berbeda, kotak itu banyak mendapatkan hakikat yang satu. Dan itulah dimensi Tuhan. Jangankan Tuhan, malaikat saja, Ijrail nyabut nyawa 1 hari berapa ratus ribu itu Pak. Jam yang sama bisa lah kita. Dia karena bukan hadis, dia ada di alam malakut, bukan di istilah merekanya begitu. Ada di alam yang non dimension, tidak terikat dengan batasan waktu dan tempat. Dia bisa datang, masuk, bekerja di ratusan kotak pada waktu yang sama. Begitu juga wilayah. Kewalian itu adalah sifat mulia Allah. Orang sufi telah memberikan merek wali itu Muhammad. Maka disebut hakikat Muhammadiyah. Imam Ibnu Arabi untuk memudahkan istilah, dia katakan al-insanul kamil. Ada istilah yang sebelumnya. Katakanlah insan kamil ini adalah Imam Ibnu Arabi yang mempunyai ide sebetulnya tidak ada di zaman Nabi. Ya ampun, itu istilah tiap abad berganti-ganti dari para ulama. Sebelumnya disebut kutub. Ya. Kalau Al-Quran siddiqin, muqarrabin, aulia, itu perkara yang sama. Karena istilah Al-Quran sudah dipakai bareng-bareng. Ya. Makanya orang sufi pindah ke arif, enggak ke alim. Karena alim dipakai bareng-bareng. Al-alim, yang ilmunya banyak al-alim, yang ilmunya dikit al-alim, yang dukun kayak dukun mirip-mirip ustadz al-alim juga. Lah kan bareng-bareng itu nama. Orang sufi nggak mau. Dia selalu bikin istilah ya, untuk membersihkan madrasah ini. Maka timbul istilah macam-macam. Bahkan ada lagi yang lebih unik. Mereka memberi istilah apa? Anqa mugrib. Ya. Orang yang tidak akrab dengan istilah tasawuf nggak ketemu itu istilah ini. Anqa mugrib. Burung raja wali yang asing. Coba, apalah gitu. Dia cuma ingin menyebut sosok jiwa yang sempurna mulia. Itu asalnya jiwa Muhammad. Kan jiwa ini kan Tuhan, amru rabbi. Ya, dulu Allah taruh di kotak bernama Muhammad. Srek. Ini mula-mulanya, ini keduanya, ini asalnya. Dan ini merupakan standarnya.
orang mau mendapatkan akhlak standarnya ini nak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pindah ke kotak bernama Abu Bakar Siddiq. Makanya Nabi pernah berkata begini, kullu ma sabbaballahu fi qalbi fasababtuhu fi qalbi Abi Bakar. Segala yang dituang ke hatiku, aku sudah tuang ke hati Abu Bakar. Apa yang dituang? Muhammadiyah. Ya. Bahkan ada yang mengatakan Nabi umpama tekoan, 4 sahabat umpama 4 gelas, semua dituang dari teko. Pindah semua sifat-sifat itu. Nah, abad berikutnya pindah ke Syekh Fulan, berikutnya. Ya. Katakanlah seperti dalam tarekat Qadiriyah misalnya. Dari Sidna Ali pindah ke Sidna Al-Hasan, dari Sidna Al-Hasan pindah ke Sidi Daud At-Ta'i. Namanya Daud At-Ta'i, pindah itu hakikat Muhammadiyah, insan kamil itu, muqarrabin itu, wali itu, pindah ke situ. Lalu mati kotak itu, pindah lagi ke Hubaib Al-Ajami. Kotak Hubaib namanya mati, pindah lagi ke Ma'ruful Karhi. Pindah lagi terus sampai ke Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Pindah lagi, tetap ada setiap abad, pindah kotaknya. Makanya orang sufi merayakan maulid, lahir tuh hakikat Muhammadiyah. Setelah itu merayakan kematian kotak. Kenapa? Karena hakikatnya pindah ke kotak lain, kotak mati, tapi hakikat tidak mati. Maka orang sufi merayakan haul, ya, merayakan kotak yang mati. Ini itu satu, itu di tempat yang berbeda atau di waktu yang berbeda, satu, hatta di waktu yang sama, satu. Seperti matahari, satu kan, tapi jutaan rumah mendapat sinarnya. Itu istilah semua, saya nggak ngambil dari otak saya, itu semua dari kitab mereka mengatakan begitu. Maka dikatakan lam yanal minhu dzarrah, enggak dapat ujung kuku pun kalau bukan dengan cara yang benar. Wa man tawajjaha li talabihi bighairi dzalik, barang siapa yang tawajjuh menuju kepada Allah untuk mencari Allah tanpa semua itu, maka lam yahsul minhu ala ghairil mahalik, maka dia tidak akan mendapatkan darinya, ya, ala ghairil mahalik, selain mahalik. Ya. Ala ghairil mahalik, artinya atas selain mahalik tidak ada yang dia dapatkan kecuali mahalik. Ya. Nggak ada selain mahalik yang dia dapatkan. Semuanya mahalik, kehancuran, kepapaan. Walakin man talabat tahaqquq bil kamal wajada fi sadafihil jawahir wal laali. Tetapi barang siapa yang merealisasikan dengan sempurna, artinya dengan jalan yang benar, mukadimah yang benar, ya, hakikat kan ada hakikat tasawuf, ada hakikat bertasawuf. Ya. Tadi kita cerita di dalam tarekat ini, itu hakikat bertasawuf yang dikatakan ada mukadimahnya, ada hakikatnya ini, hakikat bertasawuf. Kalau hakikat tasawuf, ya inilah ruhani ini. Kita bertarekat itu untuk mendapatkan hakikat tasawuf. Karena tasawuf itu maknanya dua, ada mana tarekat, ada mana hakikat. Ada istilah yang salah banget tersebar. Kita mau orang tarekat bukan orang tasawuf, itu salah Pak. Itu istilah lokal yang salah. Ya, kami sebagai generasi berusaha untuk memperbaiki istilah yang salah itu. Ya. Diperhatikan tidak ada yang masih, ya. Itu kalau maksudnya benar, dikatakan dia orang tasawuf, orang yang baca kitab tasawuf mulu. Bahkan sekarang mah di universitas ada profesor tasawuf, tapi tidak bertarekat maksudnya. Akhirnya dibedakan kita orang tarekat dan orang tasawuf. Itunya adab orang dulu, nggak mau mengatakan dia bukan orang tasawuf, nggak mau. Orang tasawuf diage tapi tidak bertarekat, padahal mah tidak bertasawuf. Tasawuf itu bukan ilmu tapi amal. Orang yang tidak beramal, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tujuannya untuk Allah, itu namanya belum tasawuf. Ya.
Karena tasawuf maknanya pertama tarekat, kedua, kalau ada orang bertanya bisa nggak saya bertasawuf tanpa tarekat, bagaimana ceritanya? Makanya diterangkan di sini apa berhakikat orang bertarekat. Apabila orang yang ingin ibadahnya, hidupnya karena Allah, itu dia hakikatnya bertasawuf, meskipun belum datang kepada guru tarekat manapun, tapi sudah ada jiwa begitu itu. Sebaliknya orang udah baiat sampai 10 kali baiat, hadir zikir sampai goyang-goyang, tapi tidak mengerti bahwa orang bertarekat adalah orang yang pertamanya adalah memusatkan orientasi dan tujuan hidup karena Allah. Kalau belum begitu dia belum bertarekat, meskipun dia udah ngaku. Itu hakikatnya. Bahkan sebenarnya di dalam tasawuf ini terkadang guru tarekat nggak mau nerangin karena dia pengen jadi guru. Ada 2 cara untuk mendapatkan tahalli ini. Namanya iktidak qudwah uswah. Jadikan guru dan jadikan dia teman. Ya. Jadikan teman dan jadikan guru. Sudah. Semua ulama di zaman dulu mesti mengambil kerohanian dari ulama sebelumnya. Kalau dia tidak menyebut dan tidak dikenal seorang sufi, berarti dia menjadikan guru sufi itu sebagai nasih. Dia datang ke majelisnya, ya, dan dia mendengar nasihatnya, dan dia ambil berkahnya. Berkah itu bukan berkah selera awam, ya. Berkah itu artinya dia ambil sifat kerohaniannya, kebaikannya, dia tiru akhlaknya, dan dia mendapat. Kita aja pengen dapat ilmu, ngedeketin orang yang otaknya ada ilmu, begitu juga mendapatkan makrifat, mesti datang kepada yang hatinya ada makrifat. Orang, bukan buku, semuanya orang. Kalau enggak, Syekh Google lebih hebat daripada, ya. Nah ini jadikan, artinya sahabat yang menasehatinya, atau jadikan guru. Karena kalau hubungannya guru murid itu adabnya terlalu pelik, elit. Ya, karena kehidupan guru murid itu sebetulnya kehidupan aristokrat kerohanian. Semua serba etika. Kalau tidak ingin terjebak, katakanlah terjebak, kalau bagi orang yang nggak mau kan terjebak dalam hubungan guru murid, jadikan dia teman. Karena etikanya adalah ukhuwah, ya, Islamiyah saja. Tapi dia mendapatkan apa yang didapatkan oleh muridnya, namun dia tidak terpilih untuk mendapatkan, tidak terpilih untuk menjadi mursyid atau pembimbing selanjutnya. Tapi bukan berarti dia tidak dapat merubah orang baik, tetap. Tapi tidak ada loyalitas sebagai madrasah. Makanya orang dulu untuk menunjukkan bahwa dia berguru, maka sampai disematkan ke nama tarekatnya. Tarekat macam-macam nama itu. Dulunya mulai ada nama itu dari zaman Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Karena Sayyidina Abdul Qadir lah yang merubah sistem, ya, yang dulunya tidak teratur dibuat teratur. Maka akhirnya orang menamakan nama intima, loyalitas rohaninya Al-Qadiriyah. Begitu murid Syekh Abdul Qadir, ya, banyak yang mendapatkan hakikat Muhammadiyah, kewalian dalam dirinya, dan kemudian dia menyebarkan. Muridnya kemudian telah merubah nama kotaknya itu jadi Naksabandi, jadi Sazili, dan ada yang mengekalkan nama kotaknya Qadiriyah. Bukan berarti tarekat Qadiriyah lebih baik daripada Naksabandi karena Qadiriyah ada Syekh Abdul Qadir, bukan. Itu mengenai pengekalan nama saja. Tapi isinya adalah insan kamil, atau hakikat Muhammadiyah, atau asrar ilahiyah, atau anwar rabbaniyah, apalah istilahnya, atau sifat-sifat mulia yang Allah anugerahkan di dalam diri adalah akhlak Nabi itu. Itu saja. Jadi kutub setiap abad itu ada.
Nah ini yang perlu dipahami. Fayata'ayyana 'alal muridi an yaqta'a amalah an tasawwuf lil futuh bil kulliyah. Maka dari sini seorang murid mesti ini yata'ayyan ini maka nyata, artinya coba ini bahasanya halus sekali. Fayata'ayyan seolah-olah kalau kata kita ngomongnya begini, tuh murid makanya jelaskan karang orang bertarekat itu ya putusin keinginannya untuk kepengen putuh, bukan pengen putuh, pengen Allah. Coba ini pengen putuh aja salah. Bagaimana kalau pengen karomat? Orang masuk tarekat pengen aneh, belum masuk tarekat itu udah aneh duluan. Baru masuk 2 hari makin aneh. Ya, itu limbah. Orang datang ke pabrik bukan ngambil produknya yang asli, mengutin limbahnya, tapi limbah banyak duit juga itu. Ya. Limbah juga kaya. Orang mengutin limbah aja punya gedong, punya bini 4 limbah doang itu. Bagaimana yang punya produknya itu ya? Coba ini, fayata'ayyana 'alal murid. Maka jelas sekarang dibagi si murid. Ya. Apa tayannya? Jelasnya apa? An yaqta'a amala, dia mesti memotong, mengkat, mendelet amalnya, angan-angannya di dalam masuk tarekat itu. Anitasawuf, berkeinginan lil futuhi bil kulliyah. Jangan pengen putuh, pengen karomat, pengen ajaib, garaib, jangan. Wa yukthirul mas'alata, jangan harus putus dari memperbanyak permintaan. Maka kita ketika masih tarekat diajarkan oleh guru itu apa? Minta agar Allah mengampunkan dosamu, menambahkan ilmumu untuk dekat kepada Allah. Sudah. Surga aja udah nggak boleh. Bukan nggak boleh, itu tarbiyah. Karena ada sesuatu pekerjaan yang kita lakukan untuk menghapus kotoran yang diakibatkan dari perbuatan baik yang bukan karena Allah. Hapus sudah. Coba Imam Junaidi al-Baghdadi lagi ngajar, tokonya kebakaran. Toko itu pasar kebakar, cuman toko dia doang yang kagak kebakar. Semua angus. Toko Imam Junaidi nggak kebakar. Nah, kemudian orang berlari-lari nyampein, ya Imam, semua pasar kebakar, cuman tokomu saja yang nggak kebakar. Alhamdulillah. Habis ngomong alhamdulillah, ingat, ya Allah, kenapa saya jadi sedih? Gembira di atas penderitaan orang lain. Imam Junaidi beristighfar 15 tahun untuk menghapus dosa dari ucapan alhamdulillah. Ya. Kita ibadah enggak khusyuk, enggak istighfar pisan. Ngakunya dia pisan. Ya. Kita berbuat apapun meskipun dakwah belum punya hakikat rohaniah, ya, dosa mulu. Itu namanya yukthirul masalah. Wa yaj'alu nusba qalbi. Maka letakkan, jadikan di depan hati kamu nusba qalbi. Nusba itu sebuah nusb. Ya. Apa ya? Sebuah apa ya? Nusba itu mansab, sebuah sesuatu yang diletakkan di dalam pikirannya. Orang kan kalau pengen yang kebayang di matanya itu aja, itu namanya nusbah ini. Maka letakkanlah yang di depan hatimu. Artinya yang diingini apa? Talabal istiqamah. Ya. Minta istiqamah. Istiqamah ini apa? Seperti yang dikatakan oleh Nabi Syayabati Hud itu yang pernah kita terangkan. Fastaqim kama umirt ihdinas siratal mustaqim. Istiqamah adalah ibadah lurus, tegak dan lurus untuk Allah saja. Minta itu saja.
Itu yang kita, bahkan kata Imam Sa'roni dalam kitab yang saya baca setiap Senin, kata Imam Sa'roni, ibadah kepengen deket, tujuannya takarrub ilallah itu pun merupakan riya halus. Udah jangan dibuang tuh sarana yang menjaraki dia dengan Allah, untuk Allah saja. Maka istiqomah itu adalah ibadah yang tegak lurus untuk Allah saja. Itu bertarekat maksudnya. Ya. Wa kamalal ubudiyah, murni ingin menjadi hamba Allah. Kesempurnaan kehambaan. Walaysa dzalika, namun itu pun tidak dapat dilakukan kecuali bitahqiqit taqwa, kecuali dengan merealisasikan takwa. Takwa itu datang kalau sudah tajalli. Artinya ini jelas, cinta itu orang yang ingin mendapatkan atau yang berusaha untuk mendapatkan cinta itu disebut cinta juga. Namun cinta pemula dengan cinta ahli nihayah berbeda. Orang yang lagi nyari bini kan itu juga punya cinta. Tapi kalau udah diterima sama bini baru namanya punya cinta. Kalau belum bercinta. Orang baru tahu kitab dan amal, sebesar apapun pengetahuannya, belum mempunyai cinta Allah, baru dia sedang mencari cinta. Tapi hukman atau majazan disebut cinta, bukan hakiki. Cinta majazi, belum ada kekasihnya. Maka merealisasikan takwa dengan wara. Ya, apa itu wara? Wara itu ya, menghilangkan fudul, berlebihan bicara. Ya. Wara itu kecenderungan jangankan kepada yang haram, kepada yang mubah pun dia tidak mau. Banyak sesuatu yang meskipun bukan maksiat tetapi tidak taat. Dia ingin selalu perbuatan apapun isinya adalah bentuk taat, ingat, tunduk kepada Allah. Itu wara. Summa tashihil istiqamah bil ittiba'i li syara'. Kemudian membetulkan, memperbaiki istiqamah dengan mengikuti syara'. Summa tajrid, kemudian memurnikan tujuan semata-mata karena Allah. Apa? Dengan menghilangkan semangat dari makhluk. Jangan ada semangat karena makhluk. Surga makhluk, kedudukan makhluk, murnikan. Ini namanya bertarekat, begitu tuh. Ya. Wa ta'alluq al-qalbi bi rabbil alamin, dan cantulkan hati ke Allah aja. Udah sangat jelas beliau menjelaskan tentang permulaan bertarekat itu. Dan ini anugerah dari Allah sebenarnya hakikatnya, nggak bisa dibikin-bikin. Maka orang yang belum timbul, hadirlah, duduklah bersama ahli hikmah. Ya. Al-Faqir membaca kitab ini tujuannya adalah agar Al-Faqir juga mendengarkan perkataan mereka para aulia. Ya, maka sering Al-Faqir mengajak kepada ahli ilmu, yuk kita baca kitab. Bukan fikih, bukan hadis, tapi khibrah zauqiyah aulia. Kita perlu untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah dan nanti memperbaiki perjalanan kita menuju Allah. Dan kita akan ketemu guru yang Allah pertemukan untuk mendapatkan tahalli hakikat Muhammadiyah. Ini agama yang tidak dibicarakan oleh umum. Pembicaraan agama udah kepada politik, kepada apa baik. Nggak ada juntrungannya. Wala yatimmu dzalik, tuh. Dan itu tidak terjadi semua itu,
Ya, kita bisa bergantung kepada Allah, kita bisa murni karena Allah. Illa bisuhbati syaikhin nasih, kecuali berguru, bersuhbah kepada guru yang nasih. Kalau tidak, au akh soleh, atau jadikan dia saudara yang soleh. Karena kalau guru banyak masalah, banyak etikanya. Tarja ilaihi, yang kau jadikan rujukan kepadanya. Bima tubki watazar, dari apa yang ada dan tiada, artinya dari segala apa yang ya, kita lakukan. Li'annal insana mubtala binafsi, karena manusia diuji dengan nafsunya oleh Allah. Bihawa, manusia Allah berikan nafsu, itu ujian, itu anugerah. Ujian itu Pak, dari ciptaan Allah. Allah menciptakan nafsu, itu ujian, dan nafsu ini anugerah yang agung. Dunia anugerah, itu ujian. Wanita anugerah, ujian. Ya, orang pengen banyak ujiannya, satu geng gak kuat. Ya, wabihawa, dan dengan hawa nafsunya. Qad kuhir, hawa nafsu itu memang udah Allah tundukkan untuk menjadi musibah kita. Berarti kita tinggi itu kena nafsu. Maka jangan ngomel-ngomel hawa nafsu. Ciptaan Allah tidak ada yang batil, meskipun iblis, karena nggak ada yang bikin kecuali Allah semuanya. La yumkinuhu insafuh minha bimujarradi nazarihi fi umumi awqatih. Tidak dapat dia itu insaf, netral, mendapatkan jalan siratal mustaqim. Tidak dapat kalau sekedar hanya melihat di umum waktunya. Tidak, berenung, berpikir, membaca, enggak bisa. Mesti bisuhbah. Illa bihakimin, kecuali ada hakim, ada yang membunyikan pengalaman agama itu. Ya, tanqadu ilai, yang kamu tunduk kepadanya, bimahiyabihi, berdasarkan hakikatnya, bi jami'i saatihi, di setiap waktunya. Apa saat itu? Saat adalah di setiap detik, di setiap napas, di setiap durasi hidup. Ya. Berhentinya di mana ya? Ini di qala Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi 'abdin khairan razzaqahu jalisan salihan in nasiya dzakkarah wa in dzakara a'anah." Ketika Allah menginginkan kepada hamba satu kebaikan, Allah berikan dia teman yang soleh. Jika lupa, dia mengingatkannya. Kalau ingat, dia akan menolongnya untuk terus sampai kepada Allah. Ya. Ini hadis maknanya saja dari hadis di bawah yang ada catatannya itu. Asalnya hadis yang benarnya, jika Allah menginginkan pimpinan yang baik, maka Allah akan pilihkan kepadanya ya, wakil yang jujur, wazir yang jujur. Wazir itu wakil dulunya. Jika lupa diingatkan, jika ingat maka dia akan tolong. Gitu. Nah, itu sebetulnya kaidah umum. Orang yang ingin Allah beri kebaikan, maka Allah akan temukan dia kepada temannya yang akan memberikan kebaikan itu. Ya, itu saja kitab ini. Ya, ya, kita bisa berhenti sampai di situ. Selanjutnya memang masih berbicara tentang suhbah ya. Ya, kita akan mungkin ulangi nanti minggu depan dari wala yatimmu dzalik illa bi suhbati syaikhin nasihin, ya, untuk kepentingan tahalli, itulah suhbah, untuk kepentingan tahalli. Wallahu a'lam bishawab. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.